Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lukman Fauzi. Hari ini saya diundang teman saya mau ngecek kondisi rumahnya. Katanya di rumahnya itu dia sering banget digangguin sama makhluk yang nggak terlihat. Hari ini saya pengen cek kondisi rumahnya dengan kameramen saya. Jadi nanti kita ikutin terus perjalanan saya seperti apa. Ayo. Ya, kita udah sampai di rumahnya. Nanti coba kita cek dalamnya seperti apa. Kita ketok bareng-bareng. Assalamualaikum. Ya. Mas udah datang. Iya. Udah gawat sih. Nyalain aja deh kayaknya. Iya. Silakan duduk, Mas. Ya. Ceritanya itu gimana itu? Iya, kalau misalnya udah malam nih, aku suka sering dengar suara-suara yang aneh. Biasanya tuh rame banget gitu di dapur, kayak ada suara yang banting gelas, juga ada suara yang lagi mandi. Aku kan jadi pas aku liatin gak ada siapa-siapa. Terus kadang badan aku merasa panas gitu. Padahal aku kan udah lagi sakit gitu. Makanya aku panggil kamu sini. Siapa tahu kamu bisa lihat ini rumah kenapa, ada apanya. Sebenarnya kadang sih kadang sih aku kadang bisa ngeliat, tapi kadang juga nggak ini. Tapi ntar kita coba cek bareng-bareng kayak gimana. Karena kalau dibilang paranormal, aku juga bukan paranormal kayak gitu loh maksudnya. Iya Jadi- sih, kok dandan kamu tuh banget sih begitu. Iya, aku tadi habis dari masjid, habis sholat biasa nyari sendal juga. Gitu. Tapi soalnya tuh jadi sendal. Enggak juga, maksudnya biar ini aja, biar lebih apa namanya kelihatan Islam gitu kan. Namanya kan katanya suruh ngecek. Itu apaan? Belakang kayaknya. Udah lah, biarin aja. Pusing. Nggak usah terlalu di apa namanya? Nggak usah terlalu di apa namanya perhatian mainnya. Iya, tapi kan kadang aku jadi parno kalau Iya sering sih. dengar. Itu kalau malam sering bunyi gitu kali. Kalau malam sering kayak gitu. Iya, makanya kalau aku lagi sendiri tuh pasti aku suka dengar suara-suara gitu. Tapi Oh, lagi. Coba lihat aja, Mas. terakhir kita cek. Lihat aja, Mas, Jangan lihat. dulu, jangan dulu. Kayaknya biasanya. Tapi pernah nggak kayak kalau orang Jawa bilang itu direpetin, tidur tapi digangguin gitu. Pernah nggak? Aku kalau lihat langsung tuh gak pernah. Cuman aku tuh seringnya digangguin kayak gitu aja dengan suara. Terus jadi kayak bikin badan aku gak enak kayak gitu doang. Oh, itu Iya. mah ngeledek, Mas. Lihat aja, lihat. Aku jadi takut. Di area mana? Coba kamu dulu. Di mana yang dicurigain? Di mananya? Petang lampu aja nyalain. Lampunya mana lampu? Lampu. Gelap-gelapan. Area Tadi mana yang Bu. biasanya? Biasanya sih aku kalau tidur kan di sini, terus ini kan kosong, di sini juga kosong. Di dalam mungkin. Coba. Terus suka ada suara-suara gitu. Padahal ini nggak ada di sini. Kamar kosong ya?
ini kotor, kondisinya kotor banget. Kalau dilihat di sini itu malah sarangnya di sini. Karena kalau dilihat di lampu dinyalain, lihat sekeliling lantai itu kelihatan kuning, kotor. Nah, biasanya makhluk-makhluk seperti itu tuh senang banget dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau bisa nanti setelah kita ini besok lah, kalau enggak ini bersihin, kalau bisa jangan ada barang-barang kayak gini. Jadi biar nanti hal-hal kayak gitu tuh nggak seneng kalau melihat hal-hal yang bersih. Tapi dia akan seneng kalau melihat hal-hal yang kotor kayak gini, kotor banget, Berantakan. Jadi kalau bisa sih dirapiin lagi aja. Lantainya aja lengket. Iya, di sini lantainya lengket. Ini kayak kalau dilihat ini tuh kayak bekas bercak darah. Baunya pun nggak enak di sini. Ngap, apok, amis. Yang belakang ada lagi nggak? Ya biasanya aku pernah dengar kayak orang yang lagi mandi, terus aku cek dari siapa. Terus kadang dia juga, aku sering dengar yang banting-banting gelas di sini. Iya, sama sebenarnya hampir di setiap ruangan itu ini beda-beda sendiri ya. Kalau dilihat itu ruangannya itu agak susah dijelasinnya. Pintu menghadap kemana, toilet kemana. Sebenarnya nggak ada masalah rumah itu, asalkan kita sering-sering berdoa aja sih sebenarnya. Kalau kondisi kayak gitu, bisa lah diatasin. Nanti coba kita bareng-bareng diatasin seperti apa. Aku sih sepengalamanku ya, apa namanya? Ntar dulu, diam. Sepengalamanku, kalau kondisi kayak gini, rumah ini harus diruqyah. Contohnya dengan apa? Kita cukup pakai air aja sebenarnya, air gelas, mungkin segelas atau satu aqua. Terus nanti kita doain ya, bacain surat-suratan Yasin atau apa. Dengar nggak? Bener nggak itu? Itu mah keras banget. Dari kamar kali ya. Cuma ngeledek mas. Dia ngeledek. Posisinya ada di kamar samping. Tuh, Kita lihat. mas mati mas. Kita lihat bentar. Saya udah minta maaf, kita di sini nggak keganggu. Kita di sini cuma ngecek, pengen tahu karena kondisinya teman saya itu digangguin. Digangguinnya sebenarnya nggak secara bersentuhan tubuh ya, tapi dia digangguin dengan suara, dengan barang jatuh dan sebagainya. Jadi kita di sini nggak melihat kalau dia itu mau mengganggu dengan touching ke kondisi badan. Jadi kalau menurut saran saya sih, saya tadi udah bicara dan saya udah berdoa lah, minta-minta sama-sama bareng-bareng. Kalau di sini kita hidup sama-sama di lingkungan Allah dan kita nggak ngeganggu. Kondisi kita di sini sama-sama hidup di dunia dan kita nggak sama-sama mengganggu. Tadi saya udah meminta biar dia nggak mengganggu kembali. Besok saya ada saran kalau
Iya sedikit doang, tapi ada sedikit tahu lah kayak gitu. Lumayan. Iya caranya gimana sih kalau misalkan kita harus ngebersihin rumah, apalagi kondisinya kalau ini kan rumahnya rumah baru, jadi kalau bisa dibersihin gitu aja. Ini emang udah dari dulu atau gimana ini? Iya ini emang rumah lama. Jadi Tapi direnov. iya, jadi aku memang rumah lama, terus aku baru pindah ke sini. Memang ini sebelumnya udah kosong dulu. Jadinya berarti direnov semua. Gitu. Ya udah deh, kalau gitu udah, yang penting nggak usah terlalu dipikirin. Ntar kalau ada apa-apa kamu kabarin aja. Ya udah gitu aja, udah malam. Makasih ya nih atas waktunya buat Iya. bantuin Sama juga ya. kabarin aja ntar kalau ada apa-apa. Ya. Oke. Deketin. Ya udah aku balik lah. Ya makasih ya. Yuk, nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada. Ya, udah yuk balik. Makasih ya. Ya hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mas tadi mas? Udah kelar sih tadi. Sebenarnya kalau dilihat sih emang kondisi rumah itu agak serem kalau dilihat. Terus kondisinya kotor. Kalau ini karena cewek mungkin kali ya. Jadi Ah. kalau dilihat dari kesimpulan tuh dia tuh kalau dapet terus ngebuang barang-barang bekas Kembali. kayak gitu tuh dia nggak bersih. Jadi kan kalau hal-hal kayak gitu tuh senang ya dengan yang kotor-kotor gitu. Sebenarnya sih kalau dilihat yang tadi aku udah ngomong juga sama, nggak ganggu banget, cuma kondisi itu cuma usil aja. Usilnya Mungkin karena tempatnya dikotorin atau pengen gimana? pengen temen aja sebenarnya, apalagi dia kan tinggal sendiri gitu. Jadi nggak terlalu ini sih, nggak masalah gitu. Sebenarnya aku juga takut kalau suruh ngecek kayak gini, tapi namanya temen ya, katanya aku ngerti gitu, cuma ngecek doang ya, semoga aja kita nggak diganggu lah kalau gitu. Saran aja buat teman-teman semua, kalau memang misalkan mau menempatin kondisi rumah baru atau memang misalkan sebenarnya bukan rumah baru tapi kondisinya itu kita baru menempatin di situ, kalau bisa tuh seenggaknya bukan diruqyah tapi didoain lah, walaupun doanya nggak bareng-bareng, seenggaknya kita sendiri berdoa itu semuanya dibersihin. Jadi kondisinya itu jangan terlalu dibiarkan kotor, apalagi kondisi-kondisi yang kritikal seperti di toilet, seperti di ruang-ruang yang memang tidak dipakai. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin saya dan teman-teman saya hari ini. Semoga tayangan ini bermanfaat